Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong. Yang kami hormati dan yang kami takdimi Rektor Universitas Zainul Hasan Ginggong. Dan yang kami hormati dan yang kami takdimi dosen pembimbing Teknologi Informasi dan Komunikasi, yakni Bapak Bayu Gilang Ramadan MPD. Saya Siti Hoirunisa di sini akan menjelaskan tentang pengaruh perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Subtema atau yang akan kami bahas di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama yakni dampak perkembangan ilmu teknologi informasi dalam dunia. Yang kedua, dampak perkembangan ilmu teknologi informasi dan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, yakni dampak perkembangan ilmu teknologi informasi dalam dunia sosial. Baiklah, yang pertama yakni adalah dampak teknologi informasi dalam dunia. Jadi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat itu telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Dari seperti apa? Dari cara kita berkomunikasi, dari cara kita bekerja dan berbelanja, hingga bersosialisasi. Jadi semuanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital. Peta imajinasi alur dampak teknologi informasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yakni adalah perkembangan dari teknologi informasi. Yang kedua yaitu perubahan gaya hidup. Yang ketiga transformasi bisnis. Yang keempat dampak sosial budaya. Yang terakhir yaitu keamanan dan privasi. Yang kedua yakni adalah perkembangan teknologi informasi. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ciri-cirinya yaitu adalah komputerisasi. Jadi penggunaan komputer dan perangkat digital yang semakin meluas di berbagai sektor. Jadi penggunaan komputer itu semakin meluas digunakan, termasuk handphone kayak gitu. Jadi handphone sudah berbagai, dari kalangan anak-anak sampai dewasa sampai orang tua, semuanya itu menggunakan handphone, alat digital. Yang kedua yaitu adalah konektivitas. Jadi jaringan internet dan teknologi seluler yang menghubungkan manusia di seluruh dunia. Jadi seperti kita mau berbicara dengan orang Malaysia ataupun apa, sudah tinggal menggunakan seluler saja kayak gitu, atau jaringan internet seperti WhatsApp mungkin dan sebagainya. Yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu kecerdasan buatan. Jadi algoritma dan sistem yang mampu belajar dan mengambil keputusan dengan sendirinya. Kalau sekarang seperti AI kayak gitu contohnya. Yang kedua yang ketiga yakni adalah perubahan gaya hidup dan pola kerja. Di sini perubahan gaya hidup di sini adalah gaya hidup digital. Yang pertama gaya hidup digital. Jadi aktivitas sehari-hari yang semakin berbasis digital seperti berbelanja online, live streaming, dan bermedia sosial yang lainnya seperti IG atau TikTok dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah flexible work. Jadi bekerja dari jarak jauh.
Jadi jam kerja yang fleksibel dan kolaborasi virtual menjadi norma baru. Jadi seperti kita berjualan online sekarang sudah banyak ya, atau menjadi asisten online. Banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan dengan jarak jauh. Yang ketiga yaitu otomasi. Jadi banyak pekerjaan rutin digantikan oleh mesin dan teknologi otomasi mengubah pasar tenaga kerja. Jadi sudah banyak dari pekerjaan yang bisa oleh manusia kerjakan itu sudah diganti oleh mesin kayak gitu. Contohnya nyabut padi gitu, banyak sudah yang digantikan oleh mesin dan sebagainya. Yang keempat yaitu transformasi sektor bisnis dan ekonomi. Di sini yang pertama yaitu e-commerce. Jadi perdagangan online yang mengubah tata cara berbisnis dan berbelanja. Yang biasanya kita ke pasar untuk berbelanja baju atau sebagainya, sekarang tinggal kita melihat handphone atau komputer kita saja kayak gitu. Yang kedua, ekonomi digital. Jadi pertumbuhan sektor ekonomi berbasis data, platform dan inovasi teknologi. Yang ketiga yaitu disrupsi industri. Jadi memunculkan pemain baru yang mengubah model bisnis dan persaingan di berbagai industri. Yang terakhir yaitu transformasi organisasi. Jadi perusahaan beradaptasi dengan menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang kelima yaitu dampak sosial budaya. Jadi di sini yang pertama yaitu adalah kesenjangan digital. Jadi akses yang tidak merata terhadap teknologi menciptakan kesenjangan di masyarakat. Jadi harus merata. Yang kedua yaitu perubahan interaksi sosial. Jadi interaksi tatap muka berkurang, digantikan oleh komunikasi digital yang lebih impersonal. Jadi untuk bertatap muka langsung kita sudah kurang. Jadi tinggal telepon atau video call itu sudah cukup. Interaksi sosialnya sudah berkurang. Terus efek polarisasi. Jadi kemudahan menyebarkan informasi dapat memicu polarisasi dan konflik di masyarakat, seperti berita-berita hoak atau sebagainya kayak gitu. Jadi yang keempat, etika dan nilai budaya. Munculnya pertanyaan etika baru dalam menggunakan teknologi dan dampaknya pada nilai-nilai budaya kayak gitu. Yang terakhir yaitu adalah tantangan keamanan dan privasi. Jadi di sini dibagi menjadi 4 yaitu serangan siber, yaitu ancaman terhadap keamanan data dan sistem informasi seperti pembobolan, peretasan dan malware. Jadi
untuk keamanan dan privasi yang kita gunakan itu sangatlah berbahaya. Banyak yang sudah kebobolan atau yang diretas datanya kayak gitu. Yang kedua yaitu kebocoran data. Jadi kekhawatiran atas penyalahgunaan data pribadi dan minimnya perlindungan privasi digital. Jadi ketika kita menggunakan data kita atau KTP atau apa kayak gitu, itu banyak yang menyalahgunakan data kita. Yang ketiga yaitu informasi palsu. Jadi penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan melalui media digital. Ya, seperti tadi. Jadi menyebarkan sesuatu yang hoax kayak gitu. Peraturan belum memadai. Jadi kebutuhan untuk memperkuat regulasi dan data kelola teknologi informasinya itu masih kurang memadai atau belum memadai. Jadi kesimpulan dan prospek kedepannya yaitu perubahan drastis. Jadi teknologi informasi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia secara signifikan. Jadi untuk perkembangan dari sistem teknologi informasi ini sangatlah merubah atau sangatlah merubah drastis hampir setiap aspek kehidupan manusia. Terus tantangan baru yaitu dampak teknologi menciptakan berbagai tantangan baru di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan. Jadi ketika teknologi itu berkembang maka banyak tantangan baru yang akan mengubah kita atau merubah kita harus tahu kayak gitu. Terus prospek kedepannya. Jadi perkembangan teknologi akan terus maju, itu membutuhkan adaptasi dan pengelolaan yang bijak dari setiap individu. Baiklah, yang kedua yaitu dampak teknologi informasi dalam pendidikan. Yaitu adalah teknologi informasi telah mengubah lanskap pendidikan dari mendigitalisasi konten pembelajaran hingga memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Teknologi informasi membawa keuntungan dan tantangan bagi dunia pendidikan. Yang pertama yaitu adalah peran teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Apa sih peran dari teknologi informasi itu dalam proses pembelajaran? Yang pertama yaitu akses ke konten digital. Jadi teknologi informasi memungkinkan akses yang lebih luas ke bahan ajar digital seperti e-book atau video pembelajaran dan simulasi interaktif. Jadi kalau sudah ada video pembelajaran maka murid itu bisa melihatnya setiap hari. Kayak gitu. Jadi kita sudah membuatkan video atau e-book atau sebagainya. Jadi murid untuk belajar tinggal melihatnya saja. Bisa dilihat di rumah kembali penjelasan dari guru mereka kayak gitu. Yang kedua yaitu kolaborasi jarak jauh. Jadi alat komunikasi dan kolaborasi digital memfasilitasi pembelajaran kelompok dan diskusi di luar ruang kelas tradisional. Jadi alat komunikasi atau kolaborasi digital memfasilitasi pelajar atau pembelajaran kelompok dan diskusi di luar ruang kelas tradisional. Jadi selain di dalam kelas mereka juga bisa berkelompok atau berdiskusi secara online bersama teman-temannya di rumahnya masing-masing kayak gitu.
tapi berasa ada di kelas kayak gitu. Yang ketiga yaitu adalah pembelajaran adaptif. Jadi platform pembelajaran online dapat menyesuaikan konten dan kecepatan berdasarkan profil dan kebutuhan individual siswa. Jadi mereka bisa mencari platform online yang untuk belajar tambahan mereka. Nah, di sini ada dampak positif dan negatif yang ada pada teknologi informasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu adalah apa sih dampak positif teknologi informasi dalam dunia pendidikan? Yang pertama yaitu peningkatan aksesibilitas. Jadi teknologi informasi memperluas akses pendidikan ke daerah terpencil dan menjangkau lebih banyak siswa kayak gitu. Jadi bagi siswa yang tidak bisa sekolah di kota atau sebagainya itu sudah masuk ke daerah terpencil. Pengayaan konten. Yang kedua yaitu pengayaan konten. Jadi konten pembelajaran yang kaya atau interaktif dan multimedia dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Jadi banyaknya konten-konten pembelajaran yang sudah tersebar di dunia internet itu membuat siswa lebih memahami atau lebih mudah mengaksesnya kayak gitu. Yang ketiga yaitu efisiensi administrasi. Jadi sistem informasi manajemen pendidikan dapat mengoptimalkan proses administrasi sekolah dan universitas. Jadi administrasi dengan adanya online atau itu lebih meminimalisir pembiayaan kayak gitu. Contohnya ketika kita adakan yang namanya ujian. Nah, ujian kalau kita menggunakan ujian kertas maka banyak yang harus budget yang kita keluarkan. Sedangkan kalau online yang sudah fasilitas yang sudah ada. Kalau sekolah mereka sudah mempunyai fasilitasnya kayak gitu. Nah, di sini juga ada dampak negatifnya. Ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu adalah distraksi dan kecanduan. Jadi pengguna perangkat digital yang berlebihan dapat mengganggu fokus dan konsentrasi siswa dalam belajar. Jadi dampaknya itu adalah kecanduan gadget, kecanduan internet. Yang kedua yaitu adalah kesenjangan digital. Jadi ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dapat memicu kesenjangan digital dan disparitas dalam kualitas pendidikan. Jadi bagi pendidikan yang tidak mempunyai budget yang cukup tinggi, maka dia akan tertinggal kayak gitu. Maka mereka akan banyak tertinggal. Yang ketiga yaitu adalah masalah privasi. Jadi peningkatan pengumpulan data pribadi siswa melalui teknologi memunculkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan informasi yang sudah masuk. Jadi ketika kita memasukkan KK atau KTP dan sebagainya itu banyak kemungkinan atau itu tidak bisa dipungkiri kalau akan bocor atau kemana atau menyalahgunakannya kayak gitu.
Yang terakhir yaitu adalah ketergantungan teknologi. Jadi terlalu tergantung pada teknologi dapat membuat siswa kehilangan keterampilan dasar dan kemampuan berpikir kritis mereka. Jadi gak usah kemana-mana. Itu saya saja sendiri ya. Kalau sudah untuk mengarang sesuatu, kalau dulu sebelum adanya teknologi itu bisa dikarang dengan apa yang kita. Nah, kalau sekarang tinggal lihat di Google kayak gitu. Itu sudah itu apa ya? Terlalu bergantung pada teknologi kayak gitu. Itu dampak negatifnya. Jadi yang selanjutnya yaitu adalah alur atau peta imajinasi alur teknologi informasi dalam pendidikan. Jadi di sini ada platform pembelajaran digital, lalu analitik data pendidikan, setelah itu baru integritas teknologi di kelas. Jadi kayak gitu. Selanjutnya yaitu adalah integrasi teknologi informasi dalam kurikulum pendidikan. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama literasi digital, yaitu mengajarkan keterampilan dasar menggunakan teknologi dan internet secara aman dan bertanggung jawab. Jadi mengajarkan integritasnya itu mengajarkan keterampilan dasar menggunakan teknologi kayak gitu dengan secara aman dan bertanggung jawab. Jadi tidak boleh disalahgunakan gitu. Kita mengajari kepada siswa untuk jangan menyalahgunakan internet kayak gitu. Terus pembelajaran kolaboratif. Jadi memanfaatkan alat komunikasi dan produktivitas digital untuk mendorong kerja kelompok dan berbagai pengetahuan. Jadi kita memanfaatkan internet untuk mereka belajar berkelompok di rumahnya masing-masing. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah pembantuan teknologi. Jadi mengintegrasikan teknologi informasi untuk membantu siswa menganalisis masalah dan menemukan solusi inovatifnya kayak gitu. Yang terakhir yaitu tantangan dan solusi implementasi teknologi informasi. Jadi di sini ada infrastruktur, yaitu memperkuat infrastruktur TI seperti konektivitas internet dan perangkat yang memadai di sekolah. Jadi infrastrukturnya dalam teknologi itu harus dilengkapi kayak gitu. Seperti wifi atau laptopnya itu diperbanyak. Selanjutnya pelatihan bagi guru. Jadi di sini meningkatkan kompetisi guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Jadi ada yang namanya pelatihan guru untuk mempraktekkan teknologi itu di dalam pembelajaran mereka. Yang ketiga yaitu pendanaannya. Jadi pengalokasian anggaran yang cukup untuk pengadaan dan pemeliharaan teknologi di sekolah. Jadi pendanaannya itu harus disiapkan. Yang terakhir yaitu kebijakan. Jadi mengembangkan kebijakan yang jelas untuk menggunakan teknologi yang aman dan efektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah dampak teknologi informasi dalam sosial. Jadi perkembangan pesat teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan pada cara manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Jadi teknologi telah menjadi bagian
integral dari kehidupan sehari-hari. Jadi mengetahui pola komunikasi, hubungan dan gaya hidup di dunia sosial. Yang pertama yaitu adalah perkembangan teknologi informasi. Di sini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah revolusi digital. Jadi kemunculan internet di media sosial dan perangkat digital telah mengubah cara orang berinteraksi dan berbagi informasi. Kalau dulu mungkin secara lisan, bil lisan, kalau sekarang kita sudah tinggal upload, tinggal berstatus kayak gitu. Yang kedua yaitu adalah digitalisasi komunikasi. Jadi komunikasi jarak jauh menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya aplikasi pesan, video call, dan platform daring yang lainnya. Jadi kita untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh sudah sangat mudah. Kalau dulu kita harus ke sana, kita harus ke rumahnya. Kalau sekarang tinggal telepon, tinggal video call kayak gitu. Yang terakhir yaitu adalah konektivitas global. Jadi teknologi memungkinkan orang di seluruh dunia terhubung dan berkolaborasi tanpa batasan geografis. Jadi contohnya itu seperti di Facebook atau TikTok kayak gitu. Jadi mereka berkolaborasi dengan satu platform. Selanjutnya yaitu adalah perubahan pola interaksi sosial. Jadi di sini yang pertama yaitu komunikasi digital. Jadi peningkatan penggunaan media sosial, pesan instan dan video call telah mengubah cara orang berkomunikasi dan membangun hubungan. Jadi hubungan yang dibangun, maksudnya kalau katanya Pak Kiai kemarin itu dengan adanya WA, dengan adanya video call atau telepon itu kurang sopannya sekarang sudah kayak gitu. Jadi untuk mengundang seorang kiai kita tinggal SMS atau kalau dulu kan ke rumahnya kayak gitu. Yang kedua yaitu pengaruh generasi digital. Jadi generasi muda yang tumbuh dengan teknologi memiliki pola interaksi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi generasi digital sekarang itu anak-anaknya beda dengan anak zaman dahulu kayak gitu. Yang kedua, yang terakhir yaitu hubungan jarak jauh. Jadi teknologi memungkinkan orang untuk mempertahankan hubungan dan terlibat dalam aktivitas bersama meskipun secara fisik terpisah. Jadi ini mempermudah kita kayak gitu. Kalau dulu kita harus ke rumahnya, kalau gak punya uang kita sudah tidak bersilaturahmi. Kalau sekarang tinggal telepon saja dengan mudahnya. Yang selanjutnya itu dampak positif teknologi informasi. Di sini meliputi yang pertama yaitu adalah peningkatan produktivitas. Jadi alat digital meningkatkan efisiensi, kolaborasi dan kemampuan menyelesaikan tugas. Yang kedua, akses ke informasi. Jadi internet menyediakan akses yang luas dan cepat terhadap berbagai informasi dan pengetahuan. Contohnya Google, tinggal tanya saja ke Google. Yang ketiga yaitu komunikasi jarak jauh. Jadi teknologi memfasilitasi interaksi dan kolaborasi lintas batas geografis seperti WA, video call dan semacamnya. Peluang baru, teknologi menciptakan peluang kerja, bisnis dan pendidikan baru yang lebih fleksibel. Jadi peluang baru maksudnya di sini seperti contohnya ruang guru atau juga
jualan online kayak gitu dan banyak sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak negatif teknologi informasi dalam dunia sosial. Yang pertama yaitu adalah isolasi sosial. Ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat mengurangi interaksi terhadap muka dan memicu rasa kesepian. Jadi apa namanya? Menyendiri, keseringan menyendiri kayak gitu. Dampak negatifnya. Kecanduan digital. Penggunaan berlebihan meningkatkan perangkat digital dan media sosial dapat mengganggu kesehatan mental dan produktivitas. Banyak sekali sekarang yang kecanduan digital seperti kecanduan game kayak gitu sampai dia kejang-kejang atau sebagainya. Penyebaran informasi palsu. Jadi teknologi memudahkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan seperti berita hoak. Itu sangat cepat sekali menyebar. Yang terakhir yaitu ketimpangan digital. Jadi tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi sehingga dapat memicu kesenjangan digital. Ini peta alur imajinasi dampak teknologi informasi sosial. Jadi yang pertama evolusi teknologi, pengubahan pola interaksi, dampak positif dan dampak negatif yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih, mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.